Baiklah para hadirin dan hadirat, sesuai judul, ini dia penjelasan tentang nutrisi mie instan dan bahayanya. Dilansir dari headline, mie instan dalam kemasan adalah olahan mie yang terbuat dari tepung terigu, berbagai minyak nabati, dan perasa tambahan. Sebelum dipasarkan dengan tekstur kering, mie tersebut telah dimasak terlebih dahulu dan kemudian dikeringkan atau digoreng untuk mempersingkat waktu memasak bagi konsumen. Setiap perkemasan dilengkapi bumbu tambahan yang biasanya tinggi kandungan sodium. Baiklah, ini dia beberapa nutrisi dari mie instan. Rata-rata di dalam mie instan mengandung nutrisi seperti 188 kalori, 27 gram karbohidrat, 7 gram jumlah lemak, 5 gram protein, 1 gram serat, 891 natrium, 16% tiamin, 13% folat, 10% mangan, 9% besi, 9% niacin, dan 6% riboflavin. Mie instan dari tepung terigu ini biasanya diperkaya bahan sintetis sebagai nutrisi tambahan zat besi dan vitamin B, supaya mie instan lebih bergizi. Baik, kita lanjut untuk membahas 5 bahaya dari mie instan. 1. Malnutrisi. Hasil penelitian di Korea bahwa orang-orang yang keseringan makan mie instan memiliki asupan nutrisi lebih rendah daripada orang-orang yang tidak mengonsumsi makanan ini. Selain meningkatkan resiko malnutrisi, bahaya makan mie instan terlalu sering juga dapat mempengaruhi pola makan. Anda jadi gemar mengonsumsi makanan yang kurang sehat. 2. Gangguan fungsi ginjal. Perasa tambahan pada mie instan memiliki kadar natrium cukup tinggi, dan kadar garam itu bisa berdampak buruk pada fungsi ginjal. Apabila natrium tersebut terus bertambah, maka yang terjadi adalah penumpukan natrium dalam tubuh dan meningkatkan stroke hingga kanker perut. 3. Gangguan pencernaan. Perlu diketahui bahwa mie instan merupakan makanan yang sulit dicerna, sehingga sistem pencernaan harus bekerja ekstra untuk menghancurkannya. Oleh karenanya, jika mie instan dikonsumsi secara rutin dalam seminggu, efeknya bisa menimbulkan gangguan pencernaan seperti diare, konstipasi, atau kembung. 4. Sakit jantung. Dalam setiap mie instan rata-rata mengandung MSG, yaitu monosodium glutamat, natrium, dan kalori tinggi. Kandungan MSG dan natrium tersebut memicu tekanan darah tinggi, hipertensi, hingga gagal jantung. 5. Sindrom metabolik. Ketika tubuh Anda dibiasakan menerima makanan instan, biasanya mereka jadi lebih sedikit mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, daging, dan ikan. Akibat dari kebiasaan tersebut, muncul resiko sindrom metabolik dengan gejala penumpukan lemak perut, hipertensi, gula darah tinggi, hingga kadar lipid darah yang tidak normal. Meski bahaya makan mie instan memang ada, Anda tetap bisa mengonsumsinya, asalkan dengan porsi yang wajar dan tidak sering. Selain itu, mie instan bukan pengganti makanan pokok. Sebaiknya dimakan dengan menu pendamping yang kaya nutrisi, seperti sayuran hijau dan protein. Yokyomasa, thank you, and don't forget to subscribe. Baiklah para hadirin dan hadirat, sesuai judul, ini dia 9 manfaat dari buah jengkol dan efek sampingnya. 1. Antioksidan. Manfaat buah jengkol yang pertama didapat dari kandungan antioksidan di dalamnya. Sumber antioksidan pada jengkol juga dapat berperan dalam menghilangkan racun-racun dalam tubuh. Selain itu, antioksidan juga berkontribusi meningkatkan kesehatan jantung secara efektif. Dengan begitu, kondisi tubuh dapat lebih sehat dan risiko penyakit berat dapat diminimalisir. 2. Sumber protein. Manfaat buah jengkol berikutnya juga didapat dari kandungan protein yang tinggi, di mana protein merupakan nutrisi penting yang berperan dalam membangun energi dan menggantikan sel yang rusak dengan yang baru. Fungsi ini sangat berguna untuk melawan sel kanker dan mencegah perkembangan yang semakin parah. 3. Sumber karbohidrat. Selain protein, konsumsi jengkol juga dapat memberikan asupan karbohidrat yang cukup bagi tubuh. Dalam satu porsi jengkol atau 100 gramnya, Anda bisa mendapatkan sekitar 25,67 gram karbohidrat. Anda pun bisa mengonsumsi jengkol sebagai menu makan siang untuk membantu mengembalikan energi yang hilang dan melanjutkan aktivitas dengan lebih berenergi. 4. Sumber serat. Buah jengkol juga mempunyai kandungan serat yang tinggi,
Dalam 100 gram jengkol Anda bisa mendapatkan sekitar 1,45 gram serat. Ini salah satu cara terbaik untuk mendapatkan asupan serat yang berguna untuk melancarkan sistem pencernaan. Tidak hanya itu, serat juga dikenal dapat membantu mencegah kadar kolesterol dan gula darah dalam tubuh. 5. Sumber vitamin B6. Manfaat buah jengkol selanjutnya ialah dapat memberikan asupan vitamin B6 dan asam folat yang baik untuk meningkatkan fungsi tubuh. Kandungan ini dapat membantu menjaga organ tubuh dan mempromosikan kehamilan yang sehat. 6. Memurnikan darah. Buah jengkol juga dapat memurnikan darah. Buah jengkol telah digunakan sebagai obat tradisional yang terkenal dan terbukti khasiatnya di Asia Tenggara. Dalam hal ini, biji jengkol dapat membantu memurnikan darah dan menyembuhkan disentri. 7. Mengobati diabetes. Khasiat lain yang tidak kalah penting dari buah jengkol yaitu dapat mengobati diabetes. Dalam hal ini, jengkol dapat mengontrol kadar gula darah dalam tubuh secara efektif. Bukan hanya itu, jengkol juga mengandung gula yang ramah. Kandungan gula ini dapat diurai dengan mudah, khususnya bagi penderita diabetes, sehingga tidak menimbulkan risiko yang buruk. 8. Meningkatkan kesehatan tulang. Secara mengejutkan, jengkol dapat membantu Anda untuk meningkatkan kesehatan tulang karena kandungan kalsium dan fosfor yang tinggi di dalamnya. Di samping itu, jengkol juga baik untuk menjaga pertumbuhan tulang dan gigi pada janin. 9. Mencegah anemia. Manfaat buah jengkol juga dapat mencegah anemia secara efektif. Dalam hal ini, jengkol mengandung zat besi tinggi yang dapat meningkatkan produksi sel darah merah. Setelah mengetahui 9 manfaat dari buah jengkol tadi, sekarang kita akan membahas beberapa efek samping dari buah jengkol yang perlu Anda ketahui. Berikut beberapa efek samping dari buah jengkol. Yang pertama, gejala keracunan jengkol yang muncul setelah mengkonsumsi jengkol 5 hingga 12 jam seperti nyeri perut, mual, diare, muntah, dan nyeri saat buang air kecil. Gejala ini terjadi biasanya karena beberapa kondisi seperti daya tahan tubuh lemah, tingkat keasaman lambung, hingga jumlah jengkol yang dikonsumsi. Yang kedua, terlalu banyak mengonsumsi jengkol juga dapat menimbulkan penyakit ginjal. Biasanya ditandai dengan nyeri perut dan obstruksi saluran kemih. Meskipun begitu, kondisi ini jarang sekali terjadi. Yang ketiga, efek samping dari konsumsi buah jengkol yang paling umum adalah bau mulut. Anda bisa menyikat gigi atau berkumur-kumur setelah mengonsumsi jengkol. Dan ya, hanya itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini. Hai, kyo masa, nande gambari bapak kau medit lagi. Don't forget to subscribe and thank you. Baiklah para hadirin dan hadirat, sesuai judul, ini dia sejarah tentang Indomie. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBP, anak perusahaan Indofood di Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar di dunia dengan 16 pabrik. 15 miliar paket Indomie diproduksi setiap tahun. Indomie juga diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Pasar ekspor utama Indofood termasuk Timor Leste, Australia, Papua Nugini, Arab Saudi, Taiwan, dan negara-negara lain di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Di luar pabrik utamanya di Indonesia, Indomie telah diproduksi di Nigeria sejak 1995, di mana produksi tersebut merupakan merek yang populer. Indofood memiliki pabrik pembuatan mie instan terbesar di Afrika. Sejarah Indomie. Merek Indomie pertama kali dirintis oleh Jaja di Jaja lewat PT Jangkar Jati bersama Wahyu Juandi, Ulong Senjaya, dan Pandi Kusuma. Selanjutnya, Jangkar Jati berubah nama menjadi PT Wicaksana Overseas International Tbk, salah satu distributor produk-produk consumer goods terbesar di Indonesia. Pada April 1970, sebagai anak usaha dari Jangkar Jati, Jajadi mendirikan PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd.
dan memperkenalkan ke publik merek baru, Indomie, singkatan dari Indonesia Mie, pada tahun 1972. Indomie merupakan produk mie instan kedua yang muncul di Indonesia setelah Super Mie yang dirintis oleh S. Jarif Adil Assagala dan Eka Wijaja Mois. Produk awalnya hanya rasa kaldu ayam dan udang, dan hingga awal 1980-an Super Mie dan Indomie menjadi duopoli di pasar. Selain memasarkan produknya dalam negeri pada 1982 sampai 1983, Sanmaru juga mulai melakukan ekspor ke negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura, serta ke Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1982 barulah kerajaan bisnis Salim Group memasuki bisnis mie instan dengan memperkenalkan merek lain bernama Sarimi. Awalnya mengingat pada saat itu posisi Salim yang kuat bahkan memonopoli perdagangan terigu dengan Bogasari. Salim menginginkan merek Indomie yang populer itu agar berpindah kepadanya. Selain itu, pada saat itu Indonesia sedang mengalami swasembada padi, sehingga pabrik Sarimi menjadi kelebihan operasional. Diharapkan jika Indomie mau bekerja sama dengan Sarimi, maka Salim Group tidak perlu merugi. Namun, Jajadi menolak keinginan itu. Respon Salim adalah membesarkan produk Sariminya dengan agresif dengan banyak iklan dan promosi, sehingga bisa meraih pasar 40% dalam waktu cepat. Melihat keperkasaan Salim Group itu, Jajadi pun melunak dengan tawaran baru dari Salim. Pada tahun 1984, keduanya sepakat untuk membentuk perusahaan patungan bernama PT Indofood Interna Corporation. Di sini, Jajadi dan rekan-rekannya mendapat 57,5% dan Salim 42,5%. Pada 30 Agustus 1986, saham PT Sanmaru yang produksi Indomie diambil alih oleh PT Indofood Interna, serta selanjutnya juga diakuisisi PT Supermie Indonesia dari pemegang saham lain. Pada saat itu PT Sanmaru sudah punya dua produk yang populer selain Indomie sejak 1983, yaitu Ciki, sebuah makanan ringan yang populer di kalangan anak-anak. Untuk Indomie sendiri saat itu sudah memiliki beberapa varian seperti kari ayam, sop sapi, dan mie goreng. Menjelang tahun 1986, Indomie sudah memiliki 4 pabrik, yaitu di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Palembang. Dengan karyawan pada tahun 1990 mencapai 2.900 orang. Entah bagaimana, kemudian saham Jajadi dan rekan-rekan di PT Indofood Interna seluruhnya menjadi kekuasaan Salim. Menurut Anthony Salim, saham itu bisa menjadi milik mereka karena Jajadi dan rekan-rekannya sibuk berkonflik sehingga Salim dapat mencari untung di saat itu. Memang pada saat itu salah satu partner Jajadi di PT Wicaksana, Pandi Kusuma, justru memilih menjadi partner Salim. Namun ada juga rumor bahwa Salim memaksa Jajadi untuk menyerahkan sahamnya, misalnya dengan menghentikan suplai terigu ke pabrik PT Sanmaru. Selain itu, pada 1993 Salim memutuskan tidak lagi memakai perusahaan Jajadi PT Wicaksana sebagai distributor, melainkan kini memakai anak usahanya bernama Indomarko Adi Prima. Walaupun demikian, pihak Salim membantah rumor bahwa Jajadi dan Salim memiliki hubungan yang tidak baik dan rumor-rumor negatif tersebut. Pasca 1992, Jajadi sudah tidak lagi memiliki saham di pabrik Indomie. Setelah melepas saham miliknya yang tersisa ke Salim, pada 1994 PT Indofood Interna dan PT Sanmaru digabung dalam perusahaan baru, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kemudian sejak 2009 produksinya dialihkan ke anak usahanya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Di bawah kekuasaan Indofood inilah Indomie makin meluas dan memproduksi banyak sekali varian. Dari varian biasa, varian daerah, varian khusus seperti mie keriting dan mie siram, dan lain-lain. Indomie pun menjadi nomor 1 di Indonesia. Kemudian di bawah Salim pula Indomie berhasil berkembang menjadi merek internasional seperti ke Nigeria dan Arab Saudi. Di Nigeria, Indomie mulai diperkenalkan sejak tahun 1988 dan mulai diproduksi tahun 1995 melalui Dufil Prima Food. Sedangkan di Arab Saudi, Indomie pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 dan pabriknya dibuka pada tahun 1992 dengan produksi oleh Pinahil Arabia Group Ltd. Pasca kejatuhan Orde Baru, Jajadi tampaknya berusaha mengambil peluang dengan kondisi masyarakat yang tidak menyukai kroni Soeharto. Pada 17 Desember 1998, ia menggugat Indofood ke pengadilan karena ia merasa telah dipaksa menjual sahamnya dan mereknya di PT Indofood Interna dengan harga rendah. Jajadi juga menuduh Salim telah memanipulasi kepemilikan saham agar sahamnya semakin mengecil, menuntut ganti rugi Rp 620 miliar. Jajadi kalah banding di Mahkamah Agung. Kalah dari Salim, Jajadi lebih memilih untuk melanjutkan bisnis pabrik mie instan baru yang sudah dirintisnya sejak Mei 1993 di bawah PT Jakarana Tama yang produksi mie Gaga dan dulu pernah mengedarkan produk bermerek Michio. Di bawah Salim Group sejak 1984 sampai sekarang, Indomie tetap sukses dan dikenal luas masyarakat Indonesia maupun luar negeri.
Yo Kiyomasa, udah selesai videonya. Jadi subscribe ya. Baiklah para hadirin dan hadirat, sesuai judul, ini dia pengetahuan tentang ubi kentang. Ubi kentang, ubi Belanda atau ubi Benggala adalah tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan dan disebut kentang. Umbi kentang sekarang telah menjadi salah satu makanan pokok di Eropa, walaupun pada awalnya didatangkan dari Amerika Selatan. Penjelajah Spanyol dan Portugis pertama kali membawa ke Eropa dan mengembangbiakkan tanaman ini. Tanaman kentang asalnya dari Amerika Selatan dan telah dibudidayakan oleh penduduk di sana sejak ribuan tahun silam. Tanaman ini merupakan herba atau tanaman pendek tidak berkayu, semusim dan menyukai iklim yang sejuk. Di daerah tropis cocok ditanam di dataran tinggi. Bunga sempurna dan tersusun majemuk, ukuran cukup besar dengan diameter sekitar 3 cm. Warnanya berkisar dari ungu hingga putih. Manfaat dan racun. Kentang dikenali orang sebagai makanan pokok di luar negeri. Ini karena kentang mengandung karbohidrat. Di Indonesia sendiri, kentang masih dianggap sebagai sayuran yang mewah. Namun demikian, kentang adalah makanan yang enak serta sangat bernutrisi. Kentang dikenali mengandung sejumlah vitamin, dari vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, hingga asam folat. Juga mineral, protein, karbohidrat, karotenoid, dan polifenol. Dalam tubuh kentang ini juga ada zat solanin yang dikenal sebagai obat penenang, anti kejang, anti jamur, dan pestisidal. Vitamin C yang terkandung dalam kentang setiap 100 gram kentang adalah 17 mg. Selain terkandung karbohidrat dan serat-serat, mineral yang ada padanya antara lain adalah zat besi, fosfor, dan kalium. Kompresan air kentang ini dikenal sangat membantu pengobatan luka pada kulit, terlebih di negara miskin yang sangat sulit cangkok kulit. Namun demikian, manakala kentang terpapar cahaya, kentang dapat saja membuat glikoalkaloid yang dinamakan solanin secara berlebih, sehingga jadilah berbahaya untuk dikonsumsi. Bahaya yang dapat terjadi ialah terganggunya sistem saraf, terbakar tenggorokan, sakit kepala, paralisis atau lumpuh tungkai, dan badan mendingin. Apabila dosis sudah sampai 3-6 mg, maka akibatnya bisa fatal. Pengobatan yang bisa dilakukan ialah memberi arang aktif atau norit, cuci lambung, dan diberi cairan infus. Sebab itu, untuk pencegahan terjadinya solanin pada kentang yang hendak dikonsumsi, maka letakkan kentang di tempat yang gelap. Memasak kentang pada suhu tinggi juga dapat menghancurkan sebagian solanin. Hindari mengonsumsi kentang yang sudah berkecambah dan berwarna hijau di bagian bawah kulit, karena alkaloid solaninnya sudah tinggi dan sudah sangat beracun. Yo Kiyomasa, selesai sudah video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, oke? Subscribe. Baiklah para hadirin dan hadirat, sesuai judul, ini dia 8 bahaya kecap manis dan nutrisinya menurut kanal Liputan 6. Kecap berasal dari fermentasi kacang kedelai, garam, dan jamur aspergillus yang dapat menyebabkan efek samping untuk kondisi kesehatan. Walaupun berasal dari kacang kedelai, bahaya kecap manis sangat penting untuk diketahui. Berikut 8 bahaya kecap manis menurut kanal Liputan 6. 1. Meningkatkan risiko hipotiroidisme. Kecap yang difermentasi mengandung goitrogen yang merupakan jenis isoflavon. Bahaya kecap yang mengandung zat kimia ini dapat menyebabkan hipotiroidisme dengan mengganggu sintesis hormon tiroid. 2. Risiko kanker payudara. Risiko kanker payudara dari mengkonsumsi kecap secara berlebihan tentu sangatlah penting untuk diwaspadai. Isoflavon yang terkandung dalam produk kedelai seperti kecap yang difermentasi terbukti bertindak sebagai katalis untuk proliferasi cepat sel kanker pada payudara. Bahaya kecap juga dapat mengganggu siklus menstruasi normal. 3. Tidak baik untuk ginjal. Mengkonsumsi kecap secara berlebihan juga tidak baik untuk ginjal. Ini karena ginjal dapat dipengaruhi oleh oksalat dan fitoestrogen yang ada dalam produk kedelai. Oksalat dapat menyebabkan batu ginjal, sementara kandungan fitoestrogen yang tinggi dapat menyebabkan gagal ginjal. 4. Risiko diabetes mellitus. Kecap manis mengandung gula yang cukup tinggi. Dalam 1 sendok makan kecap manis mengandung gula sebanyak 10 gram. Adapun asupan gula per hari dari Kementerian Kesehatan adalah 50 gram.
Jika kecap manis dikonsumsi terlalu banyak, risiko penyakit diabetes mellitus akan meningkat. Atas alasan yang sama, penderita diabetes juga sebaiknya membatasi asupan jumlah kecap manis. 5. Meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Selain gula, garam juga banyak ditambahkan pada awal fermentasi saat pembuatan kecap. Kandungan garam yang tinggi ini selalu menimbulkan risiko tinggi untuk menyebabkan penyakit kardiovaskular hingga tekanan darah. Asupan natrium yang tinggi berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, terutama pada orang yang sensitif terhadap garam. Peningkatan tekanan darah yang terjadi secara berkelanjutan berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit jantung maupun serangan jantung. Bahaya konsumsi kecap manis secara berlebihan bagi penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah peningkatan darah. 6. Penyumbatan penyerapan mineral. Bahaya konsumsi kecap manis secara berlebihan selanjutnya adalah penyumbatan penyerapan mineral. Bahaya kecap yang ternyata mengandung banyak fitat yang mengganggu proses pencernaan dengan menghalangi penyerapan mineral dalam tubuh manusia. 7. Kecap mengandung zat amin. Amin adalah zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Dalam hal ini, kecap manis mengandung sejumlah amin, termasuk histamin dan tiramin. Mengkonsumsi histamin terlalu banyak dapat menyebabkan efek racun. Gejala yang dapat timbul akibat paparan histamin yang terlalu tinggi adalah sakit kepala, berkeringat, pusing, gatal, ruam, dan masalah lambung. Bagi orang yang sensitif terhadap amin, sebaiknya mengurangi asupan kecap manis atau menghindarinya. 8. Menghambat pencernaan. Bahaya kecap pada kesehatan adalah aksi inhibitor tripsin dalam sistem pencernaan, yang dapat menyebabkan masalah pencernaan, masalah perut, dan dapat menyebabkan masalah pankreas di masa depan. Setelah 8 bahaya dari kecap manis tersebut, berikut beberapa nutrisi dari kecap manis setiap 1 sendok atau 15 milinya, yaitu terdiri dari kalori 8 kcal, karbohidrat 1 gram, lemak 0 gram, protein 1 gram, dan sodium 902 mg. Dan saya rasa itu saja yang penting untuk saya sampaikan. Dan selesai sudah video kita kali ini, jangan lupa subscribe. Oi, kemasa nande gambari bapak kau merit lagi. Baiklah para hadirin dan hadirat, sesuai judul, ini dia pembahasan tentang produk PT Heinz ABC Indonesia. Perusahaan yang lebih dikenal dengan nama Heinz ABC ini adalah perusahaan makanan dan minuman dari Indonesia, yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan multinasional Amerika Serikat, yaitu Kraft Heinz Company. Heinz ABC memproduksi saus, jus, sirup, dan sarden. Heinz ABC mempekerjakan 2.000 karyawan, 3 fasilitas produksi, 8 fasilitas pengepakan, dan jaringan distribusi yang luas di Jawa dan bagian lain di seluruh Indonesia. Sejarah Heinz ABC. Perusahaan ini didirikan pada 16 Februari tahun 1974 dengan nama CV Central Foods Industrial Corporation. CV Central Foods ini didirikan oleh Chu Samyak atau Chandra Jojonegoro dan Chu Soksam, 2 konglomerat bersaudara dari Medan. Produk pertama perusahaan ini adalah kecap ABC dengan varian manis, sedang, dan asin, yang kemudian diperluas dengan sirup ABC, saus, sambal, serta minuman kotak pada tahun 1979 hingga 1982. Pada tahun 1982, bisnis Chu bersaudara ini ditransformasikan menjadi sebuah perseroan terbatas bernama PT Anika Bina Cipta Central Food Industry. Belakangan, keluarga Jojonegoro menyerahkan pengelolaan bisnis ini ke salah satu anggotanya, yaitu Kogan Jojonegoro. Pada tahun 1980-an, produk ABC mulai memimpin pangsa pasar Indonesia, ditambah mulai diekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Ekspansi juga dilakukan perusahaan ini dengan membangun perusahaan patungan di bidang makanan lainnya, yaitu PT ABC President Food Enterprises yang bergerak di pabrik mie instan dan minuman. Bekerja sama dengan Uni President Foods Taiwan dan PT Danone Biskuit Indonesia bersama Danone yang memproduksi biskuit. Pada tahun 1990-an, ABC meluncurkan produk lain seperti sarden kaleng, kornet, dan minyak goreng.
Dan untuk memperkuat perusahaannya, pada Februari 1999, Jojonegoro memutuskan menjual sahamnya di perusahaan ini kepada H.J. Heinz Company seharga $70 juta. Seiring perubahan tersebut, nama perusahaan ini menjadi perusahaan PT Heinz ABC Indonesia. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Menara Mandiri, Tower 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor KAF 5455, RT 5, RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. Dan mengoperasikan 3 pabrik produksi di Karawang, Jawa Barat, dan Mogot, Jakarta, dan Pasuruan, Jawa Timur. Menurut Kemenprint, ada 4 pabrik PT ABC di Indonesia yang tersebar di beberapa lokasi dan sudah tertera di deskripsi. Dan selesai sudah video kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan tunggu video selanjutnya. Baiklah para hadirin dan hadirat, berjudul ini dia pengetahuan gizi dan nutrisi tempe. Untuk nilai nutrisi dan beberapa pabrik tempe yang ada di Pulau Sumatera sudah tertera pada gambar. Jadi jangan mendengarkan suaranya saja, tapi lihatlah gambarnya juga. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe. Tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai atau beberapa jenis bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang rhizopus. Persediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Tempe berpotensi untuk digunakan melawan radikal bebas, sehingga dapat mencegah penuaan dan penyakit degeneratif seperti osteosklerosis, jantung koroner, diabetes mellitus, kanker, dan lain-lain. Selain itu, tempe juga mengandung zat antibakteri penyebab diare, penurun kolesterol darah, pencegah penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain. Tempe juga mengandung enzim. Dengan adanya enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe, maka protein, lemak, dan karbohidrat yang ada pada tempe menjadi lebih mudah dicerna di dalam tubuh. Oleh karena itu, tempe sangat baik untuk diberikan kepada segala kelompok umur, dari bayi hingga lansia. Berikut beberapa gizi dari tempe. 1. Asam lemak. Selama proses fermentasi tempe, terdapat tendensi adanya peningkatan derajat ketidakjenuhan terhadap lemak. Dengan demikian, asam lemak tidak jenuh majemuk. Dalam proses itu, asam palmitat dan asam linoleat mengalami sedikit penurunan, sedangkan kenaikan terjadi pada asam oleat dan asam linolenat. Asam lemak tidak jenuh mempunyai efek penurunan terhadap kandungan kolesterol serum, sehingga dapat menetralkan efek negatif sterol di dalam tubuh. 2. Vitamin. 2 kelompok vitamin terdapat pada tempe, yaitu larut air vitamin B kompleks dan larut lemak vitamin A, D, E, dan K. Jenis vitamin yang terkandung dalam tempe antara lain yaitu vitamin B1, vitamin B2, asam pantotenat, asam nikotinat, vitamin B6, dan B12. Vitamin B12 mengalami kenaikan paling signifikan selama proses fermentasi dari kedelai menjadi tempe. Kadar vitamin B12 dalam tempe berkisar antara 1,5 sampai 6,3 mikrogram per 100 gram tempe kering. 3. Mineral. Tempe juga mengandung mineral makro dan mikro dengan jumlah yang cukup. Ini karena kapang tempe dapat menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat menjadi fosfor dan inositol. Dengan terurainya asam fitat, mineral-mineral tertentu seperti besi, kalsium, magnesium, dan zinc menjadi lebih mudah untuk dimanfaatkan tubuh. Lanjut yang keempat, yaitu antioksidan. Di dalam tempe juga terdapat suatu zat antioksidan dalam bentuk isoflavon. Dalam kedelai terdapat 3 jenis isoflavon, yaitu daidzein, glycitein, dan genistein. Selain itu, terdapat juga antioksidan faktor 2 yang mempunyai sifat antioksidan paling kuat dibandingkan isoflavon dalam kedelai. Antioksidan ini disintesis pada saat terjadinya proses fermentasi kedelai menjadi tempe. Penuaan atau aging dapat dihambat bila makanan sehari-hari mengandung antioksidan. Karena tempe mengandung antioksidan yang cukup, mengkonsumsinya dalam jumlah cukup secara teratur dapat mencegah terjadinya proses penuaan dini.
Penelitian yang dilakukan di Universitas North Carolina, Amerika Serikat menemukan bahwa genistein dan fitoestrogen yang terdapat pada tempe ternyata dapat mencegah kanker prostat dan payudara. Baiklah, selesai sudah video kita kali ini. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Baiklah para hadirin dan hadirat, sesuai judul, ini dia manfaat dari bawang merah menurut Klik Dokter. Semua tahu kalau bawang merah adalah bumbu dasar untuk berbagai jenis makanan. Aroma yang harum dan rasa khasnya menambah kenikmatan pada makanan. Namun mungkin hanya sedikit yang tahu bahwa bawang merah mempunyai manfaat yang luas untuk kesehatan tubuh. Studi Phytotherapy Research membuktikan bahwa bawang merah adalah sumber antioksidan. Selain itu, masih ada sederet manfaat bawang merah untuk kesehatan tubuh. Berikut ulasannya. 1. Baik untuk kesehatan jantung. Konsumsi bawang merah dapat mendukung kesehatan jantung dengan menurunkan tekanan darah. Sebuah penelitian pada 2002 yang dimuat di jurnal Thrombosis Research menunjukkan sulfur pada bawang merupakan komponen yang berpengaruh pada kesehatan jantung. 2. Memiliki efek anti-alergi. Dalam sebuah penelitian tahun 2019 yang dipublikasikan di PubMed menunjukkan bahwa bawang merah memiliki efek anti-alergi. Dalam penelitian uji klinis acak, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa suplementasi oral bawang merah yang dikombinasikan dengan obat cetirizine memberikan efek penyembuhan yang lebih baik dibandingkan dengan obat tunggal. Menurut University of Maryland Medical Center, zat quercetin pada bawang dapat mengurangi reaksi alergi dengan menghentikan tubuh memproduksi histamin. 3. Melawan radikal bebas. Manfaat bawang berikutnya adalah dapat meningkatkan imunitas. Polifenol dalam bawang berfungsi sebagai antioksidan untuk memproteksi tubuh dari radikal bebas. 4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Melawan radikal bebas berarti bisa membantu meningkatkan dan menjaga daya tahan serta kekebalan tubuh. Itulah mengapa mengkonsumsi bawang merah yang tentunya diimbangi dengan makanan bergizi seimbang lainnya dapat membuat kamu terhindar dari berbagai penyakit. 5. Memperbaiki sistem pencernaan. Bawang merah juga mengandung serat sehingga dapat membantu proses pencernaan. Buang air besar pun bisa berlangsung lancar. Tidak hanya itu, bawang merah juga mengandung jenis serat larut khusus, oligofruktosa, untuk mendorong tumbuhnya bakteri baik di usus. 6. Mencegah diare. Sebuah studi pada tahun 2005 di jurnal Clinical Gastroenterology and Hepatology menemukan oligofruktosa dalam bawang merah bisa membantu mengobati serta mencegah diare. 7. Mengatur gula darah. Kromium yang ada di dalam bawang berpotensi untuk membantu mengatur gula darah. Sementara itu, sulfur bisa membantu menurunkan kadar gula darah dengan memicu produksi insulin. Penelitian di jurnal Environmental Health Insight pada 2010 mengungkap orang dengan diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 yang mengonsumsi bawang merah menunjukkan kadar glukosa yang lebih rendah hingga 4 jam. 8. Meningkatkan kepadatan tulang. Studi yang dimuat di jurnal Menopause pada 2009 mengungkapkan mengonsumsi bawang setiap hari berpotensi meningkatkan kepadatan tulang pada wanita menopause. Wanita yang mengonsumsi bawang merah juga memiliki risiko patah tulang pinggul sekitar 20% lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang tak pernah makan bawang. 9. Menurunkan risiko kanker. Manfaat bawang merah lainnya adalah sebagai pencegahan kanker. Zat quercetin yang terdapat pada bawang kemungkinan merupakan agen anti kanker yang baik. Senyawa tersebut dapat menghambat sel kanker pada payudara, usus besar, prostat, endometrium, dan paru-paru. Komponen ini dapat menghentikan kanker dengan beberapa mekanisme.
seperti menginduksi apoptosis atau kematian sel kanker, menjaga siklus sel, dan lain-lain. 10. Mengandung antioksidan. Kandungan antioksidan dalam bawang merah serta berbagai tumbuhan genus Allium lainnya dapat berperan pada berbagai tahap pembentukan, pertumbuhan, diferensiasi, dan metastasis sel kanker. Hipotesis ini disebutkan dalam studi oleh Asemani Y et al. Tahun 2019 yang dipublikasikan di PubMed. Oke masa, selesai sudah video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan tunggu video selanjutnya. Baiklah para hadirin dan hadirat, sesuai judul, ini dia 10 manfaat yang akan Anda dapati jika Anda mengonsumsi mentimun setiap hari. Mentimun adalah jenis sayuran yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sayuran ini biasanya dapat dimasak atau dijadikan lalapan. Selama ini, mentimun juga identik dengan masker kecantikan. Diyakini bahwa mentimun mampu menghilangkan lingkar hitam di bawah mata. Selain itu, potongan timun bisa dimasukkan ke dalam air sehingga menjadi infus water dan punya khasiat tersendiri. Selain itu, ada 10 manfaat luar biasa lainnya, seperti yang akan kita bahas berikut ini. 1. Anda akan lebih terlindungi dari penyakit neurologis. Senyawa kimia bernama fisetin terkandung di dalam mentimun, dan ini telah diidentifikasi karena perannya dalam kesehatan otak. Timun juga mengandung fosfor, jadi memakan mentimun akan membuat otak Anda tetap tajam dan lebih fokus. 2. Lebih cepat menurunkan berat badan. Kandungan air yang tinggi dalam mentimun membantu Anda mencapai rasa kenyang dengan cepat, sehingga mampu mengontrol makan berlebihan yang dapat membantu Anda dalam upaya penurunan berat badan. Mentimun bebas dari lemak dan rendah kalori. Oleh karena itu, ini adalah pilihan yang bagus untuk siapapun yang mencoba menurunkan berat badan. 3. Risiko kanker akan berkurang. Fisetin dan flavonoid adalah senyawa kimia yang membuat para peneliti bersemangat dalam menemukan hal baru, dan itu semua terkandung dan ditemukan dalam mentimun. Terlepas dari sifat antioksidan dan anti-inflamasi flavonoid ini, ia juga telah dikaitkan dengan pengurangan risiko untuk jenis kanker tertentu. 4. Melancarkan pencernaan. Mentimun mengandung serat dan sejumlah air yang membantu pencernaan. Vitamin dalam mentimun juga membantu meningkatkan fungsi sistem pencernaan. Mengonsumsi mentimun setiap hari dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan buang air besar, sehingga membantu pola hidup Anda yang sehat. 5. Tubuh lebih banyak hidrasi. Sekitar 95% dari mentimun adalah air, jadi memakannya setiap hari dapat meningkatkan tingkat hidrasi total dalam tubuh yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesehatan Anda secara positif. Jika Anda seseorang yang lupa minum air putih secara rutin, maka makan 1 mentimun sehari bisa menjadi trik yang luar biasa bagi Anda. 6. Kulit Anda akan lembut dan bercahaya. Vitamin B yang ada dalam mentimun sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit, kepala, dan rambut. Biotin, riboflavin, niacin, dan vitamin B5, B6, dan C semuanya memiliki peran penting dalam pertumbuhan rambut. Makan mentimun juga mencegah rambut rontok, prematur, dan beruban. 7. Kadar gula darah akan lebih terkontrol. Mentimun mengandung berbagai senyawa fenolik, flavonoid, dan triterpen. Menurut peneliti, peningkatan asupan mentimun sangat menjanjikan dalam mengendalikan kadar gula darah tinggi. 8. Tulang akan lebih kuat. Mentimun mengandung vitamin K dan kalsium. Keduanya penting untuk tulang yang lebih kuat. Vitamin K mampu mengurangi risiko patah tulang dan juga memainkan peran penting dalam penyerapan kalsium dalam tulang. 9. Racun di tubuh menghilang. Diyakini bahwa mentimun memiliki sifat detoksifikasi alami, dan asupan teratur dari buah ini dapat menghilangkan kotoran dan racun dari hati dan usus Anda, sehingga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. 10. Kesehatan gigi.
Mentimun mengandung molybdenum dan fluorida, kombinasi yang telah ditemukan untuk memperbaiki kerusakan gigi. Kandungan kalsium mentimun juga bermanfaat untuk gigi yang lebih kuat. Oke masa, itu dia 10 manfaat dari buah mentimun. Dengan ini selesai sudah video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan tunggu video selanjutnya. Baiklah para hadirin dan hadirat, sesuai judul, ini dia manfaat bawang putih. Bawang putih adalah salah satu bumbu masakan yang sangat familiar di Indonesia. Selain dikenal sebagai bumbu masakan, bawang putih juga ternyata bisa memberikan manfaat lebih beragam dengan dimakan mentah. Manfaat baik tersebut didapat dari beberapa nutrisi di dalamnya, yang diantaranya yaitu serat, protein, mangan, vitamin C, selenium, kalsium, dan antioksidan. Manfaat bawang putih mentah juga diperoleh dari senyawa sulfur yang terkandung di dalamnya. Memakan bawang putih secara mentah mungkin tidak biasa bagi beberapa orang, padahal manfaatnya cukup banyak. Berikut 8 manfaat bawang putih yang sudah saya rangkum dari beberapa penelusuran. 1. Mengendalikan tekanan darah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek bawang putih mentah terhadap penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik hampir sama dengan obat atenolol. Manfaat tersebut berasal dari kandungan alicin. Selain itu, kandungan polisulfida dalam bawang putih mampu memperlebar pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun. 2. Menurunkan kolesterol. Selanjutnya, khasiat makan bawang putih mentah ternyata dapat menurunkan kolesterol. Hal ini ditemukan dalam suatu penelitian yang menunjukkan bahwa kandungan alicin dari bawang putih mampu menghambat enzim yang membentuk kolesterol. Dan uniknya, kandungan alicin yang memiliki segudang manfaat tersebut hanya bisa didapatkan apabila Anda mengonsumsi bawang putih dengan ditumbuk, dihancurkan, atau dikunyah. 3. Menurunkan risiko kanker. Bawang putih mengandung sulfur aktif yang dipercaya dapat mengatasi risiko pembentukan sel kanker, sekaligus menghambat penyebarannya. Suatu penelitian menemukan bahwa manfaat makan bawang putih mentah secara rutin dapat menurunkan risiko beberapa jenis kanker, seperti kanker perut, pankreas, kerongkongan, prostat, hingga payudara. 4. Meningkatkan kinerja fisik. Manfaat makan bawang putih mentah yang satu ini sudah diterapkan sejak zaman dahulu. Umbi-umbian ini diyakini mampu mengurangi kelelahan serta meningkatkan kinerja dan kapasitas fisik. Kala itu bawang putih digunakan untuk meningkatkan kinerja fisik pekerja serta atletik pada Olimpiade Yunani kuno. 5. Mengatasi jerawat. Lagi-lagi kandungan alicin dalam bawang putih mentah yang memiliki sifat anti jamur, antibakteri, antiseptik, dan antivirus rupanya mampu membunuh kuman penyebab jerawat. Selain itu, sifat-sifat baik tersebut juga berpotensi meringankan pembengkakan dan peradangan kulit sekaligus meningkatkan sirkulasi darah yang membuat kulit tampak cerah merona. Bawang putih juga diperkaya dengan vitamin C, vitamin B6, seng, tembaga, dan selenium yang bermanfaat mengendalikan produksi minyak berlebih. Kandungan mineral dan vitamin pada bawang putih juga dapat membantu membasmi jerawat. 6. Menjaga kesehatan otak. Sebuah penelitian menemukan bahwa turunan karbohidrat pada bawang putih atau dikenal dengan fluark mampu melindungi sel-sel otak terhadap efek penyakit dan penuaan. Selain itu, fluark juga berpotensi mengurangi kadar oksida nitrat yang diproduksi oleh sel mikroglia dalam otak selama berperang melawan peradangan dan stres oksidatif. Pasalnya, kadar oksida nitrat yang berlebihan dalam otak disebut dapat menyebabkan kerusakan sel otak. Sementara sel mikroglia memiliki peran cukup penting untuk menjaga kesehatan sistem saraf pada tubuh.
Lalu manfaat makan bawang putih mentah yang didapatkan dari Blue Arc mampu memperbanyak sel mikroglia tanpa mendorong produksi kadar oksida nitrat dalam otak, sehingga keduanya berjalan seimbang. 7. Melawan radang, batuk, dan pilek. Manfaat makan bawang putih mentah selanjutnya adalah mengobati flu, radang, dan batuk. Manfaat tersebut dihasilkan oleh senyawa belerang yang terbentuk ketika bawang putih dikunyah atau dihancurkan. Apabila Anda sedang mengalami gejala flu, cara makan bawang putih mentah dipercaya mampu mengurangi keparahan gejalanya dan memacu kesembuhan lebih cepat. 8. Memperkuat tulang. Di antara keluarga bawang lainnya, bawang putih diyakini paling efektif untuk menghambat pengeroposan yang menyebabkan kerapuhan tulang. Flavonoid yang didapat dari manfaat makan bawang putih mentah mampu meningkatkan pembentukan tulang sekaligus memperlambat pengeroposan mineral tulang. Cara memakan bawang putih mentah yang benar. Agar manfaat bawang putih seperti tadi dapat Anda peroleh dengan maksimal, maka Anda disarankan mengonsumsi bawang putih secara mentah-mentah. Mengolah bawang putih menjadi bumbu makanan justru akan mengurangi zat gizi penting di dalamnya. Maka dari itu akan lebih baik bila Anda mengunyah secara mentah-mentah dengan frekuensi 1-4 siung setiap hari. Namun efek samping makan bawang putih mentah juga perlu diperhatikan oleh orang yang sedang mengonsumsi beberapa obat berikut, yaitu obat isoniazid, mengonsumsi pil KB, obat HIV atau AIDS, obat anti nyeri, dan obat pengencer darah. Jadi apabila Anda mengonsumsi bawang putih dengan tujuan pengobatan, maka ada baiknya langsung berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Oke masa, selesai sudah video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan tunggu video selanjutnya. Baiklah para hadirin dan hadirat, sesuai judul ini dia 10 manfaat tomat jika dimakan setiap hari. Tomat menjadi salah satu buah yang disukai banyak individu. Selain untuk masakan, tomat juga bisa dijadikan camilan dan dikonsumsi secara mentah. Tomat mengandung lebih banyak likopen daripada sayuran lainnya. Dengan satu tomat berukuran sedang mengandung sekitar 2-3 gram likopen. Menariknya, jus tomat mengandung lebih banyak likopen daripada tomat mentah. Berikut ulasan dari manfaat buah tomat. 1. Tomat bisa melindungi kulitmu. Menurut penelitian, tomat bisa membantu dalam perlindungan terhadap sinar UV yang berbahaya dan menurunkan risiko terbakar sinar matahari. Para peneliti percaya bahwa ini karena tingginya konsentrasi karotenoid yang merupakan komponen likopen. Namun para ilmuwan juga menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengganti tabir surya hanya dengan mengonsumsi tomat. Selain manfaat kesehatan ini, beberapa bukti menunjukkan bahwa tomat memiliki sifat anti penuaan. 2. Baik untuk jantungmu. Likopen adalah antioksidan yang bisa melindungi sel-sel dalam tubuhmu dari oksidasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi likopen memiliki risiko lebih rendah mengalami penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Likopen juga bisa berperan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat serta tekanan darahmu. Akibatnya, peluang Anda terkena penyakit jantung juga bisa berkurang. Selain itu, tomat juga kaya akan vitamin dan nutrisi lain, seperti vitamin B, E, dan flavonoid yang bisa meningkatkan kesehatan jantungmu. 3. Meningkatkan penglihatanmu. Selain likopen, tomat mengandung beberapa nutrisi lain, seperti lutein dan beta-karoten, yang semuanya baik untuk matamu. Penelitian menunjukkan bahwa nutrisi ini melindungi mata dari penyakit, seperti katarak, sekaligus mendukung kesehatan penglihatan secara keseluruhan. Tomat juga mengandung zat, khususnya zat zeaksantin dan lutein, yang bermanfaat dalam melindungi penglihatan Anda dari cahaya biru yang dipancarkan oleh perangkat digital seperti smartphone. Mereka juga berperan dalam mengurangi sakit kepala karena kelelahan mata. 4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
Dengan memasok tubuh dengan likopen yang bertindak sebagai antioksidan, bisa mengurangi molekul yang disebut radikal bebas, yang bisa merusak sel-sel dan melemahkan sistem kekebalan. Itu sebabnya makanan yang kaya zat ini seperti tomat bisa mengurangi risiko kanker paru-paru, prostat, atau perut. 5. Memperkuat tulang. Tomat bisa meningkatkan kesehatan tulang. Mereka adalah sumber zat penguat tulang yang baik, seperti vitamin K dan kalsium, yang tidak hanya bisa menjaga tulang dalam kondisi yang baik, tapi juga membantu memperbaiki jaringan tulang. Selain itu, terlepas dari mitos bahwa tomat bisa memperburuk osteoartritis, tidak ada bukti yang mendukung klaim ini. 6. Meningkatkan mood. Sebagian besar makanan sehat, termasuk tomat, kaya akan mineral seperti tembaga, seng, dan mangan. Di antara manfaat kesehatan lainnya, mereka bisa secara positif mempengaruhi fungsi otak dan suasana hatimu. Jadi, jika Anda merasa biru atau hanya lelah, Anda bisa mengandalkan mineral untuk meningkatkan mood Anda. 7. Bagus untuk menurunkan berat badan. Tomat bisa membantumu menurunkan berat badan. Mereka membuat camilan rendah karbohidrat yang bagus untuk orang yang sedang berdiet karena mengandung banyak serat dan air, yang bisa membuatmu merasa lebih kenyang. Tomat juga bisa menjaga keseimbangan gula darahmu, yang merupakan kunci penurunan berat badan. Mereka juga mengandung kromium, yang membantu mengatur kadar gula darah. 8. Baik untuk paru-paru. Sifat antioksidan likopen bisa membantu menjaga kadar radikal bebas, melindungi tubuh dari masalah pernapasan. Tomat mengandung beta-karoten yang dikenal bisa meningkatkan fungsi paru-paru. Terlebih lagi, itu bisa memperlambat penuaan paru-paru. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan tomat bisa memulihkan kerusakan paru-paru yang disebabkan oleh merokok. 9. Baik untuk rambut. Beberapa bukti menunjukkan bahwa mengonsumsi tomat hanya sekitar 4-5 sehari bisa membuat rambutmu terlihat lebih sehat. Sayuran serbaguna ini kaya akan vitamin A yang bisa membuat rambut kuat dan berkilau. Sayangnya, tomat tidak memiliki kekuatan super untuk membuat rambut yang menipis menjadi lebih bervolume. Tetapi tomat bisa memperbaiki kondisi rambut yang ada. 10. Meningkatkan kesehatan mulut. Penelitian telah menunjukkan bahwa likopen bisa membantu penyakit gusi, radang gusi, dan periodontitis dengan memerangi radikal bebas. Namun, harus hati-hati untuk tidak mengonsumsi banyak tomat mentah. Berkat keasaman yang tinggi di dalamnya, mereka bisa merusak enamel pada gigimu, dan menyikat segera setelahnya bisa memperburuknya. Sebaiknya tunggu setidaknya 30 menit sebelum menyikat gigi, atau cukup berkumur-kumur setelah memakan tomat. Yokyomasa, itu dia 10 manfaat dari buah tomat jika Anda mengonsumsinya setiap hari. Dan dengan ini selesai sudah video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan tunggu video selanjutnya. Baiklah para hadirin dan hadirat, sesuai judul, ini dia beberapa penyebab kanker payudara. Kanker juga disebut neoplasma ganas. Kanker adalah penyakit ketika sel-sel abnormal membelah secara tak terkendali dan menghancurkan jaringan tubuh. Penyebab kanker payudara sering tak disadari. Artinya kanker payudara harus disikapi serius oleh semua orang, terkhusus perempuan sebagai kelompok paling rentan mengalami kanker payudara. Mengenali faktor risiko kanker payudara dapat membuat Anda lebih waspada untuk melakukan deteksi dini. Kanker payudara sendiri merupakan kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker ini terjadi ketika sel-sel pada jaringan di payudara tumbuh secara tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan area di sekitarnya. Kanker payudara bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau lobulus, atau di saluran duktus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Selain itu, kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat dalam payudara. Perlu dicatat, meski sering dialami perempuan, akan tetapi kanker payudara bisa juga menyerang pria.
Dirangkum dari situs resmi Kementerian Kesehatan, berikut penyebab kanker payudara. 1. Haid pertama pada usia di bawah 12 tahun. 2. Wanita yang tidak menikah. 3. Wanita menikah tapi tidak punya anak. 4. Melahirkan anak pertama di usia 30 tahun. 5. Tidak menyusui. 6. Menggunakan kontrasepsi hormonal atau mendapat terapi hormonal dalam waktu yang cukup lama. 7. Menopause pada usia lebih dari 55 tahun. 8. Pernah operasi tumor jinak payudara. 9. Punya riwayat kanker dalam keluarga. 10. Wanita yang alami stres berat. 11. Konsumsi lemak dan alkohol secara berlebihan. 12. Perokok aktif dan pasif. Selain 12 penyebab tersebut, kanker payudara juga bisa dipicu karena mengonsumsi beberapa makanan dan minuman tertentu. Berikut diantaranya. 1. Daging merah yang dibakar. Stik atau sate punya efek yang kurang baik bagi kesehatan payudara, lantaran bisa menyebabkan terbentuknya sel kanker di payudara. Meski tidak langsung, namun mengonsumsinya dalam jumlah banyak dan jangka panjang dapat memicu kanker payudara. Oleh karena itu, disarankan agar Anda membatasi konsumsi sate dan stik tak lebih dari 500 gram dalam seminggu. Makanan yang dibakar kemungkinan besar akan membentuk heterocyclic amines atau HCAS. HCAS ditengarai berpotensi menyebabkan kanker payudara, kanker paru-paru, kanker kolon, dan kanker prostat. 2. Alkohol. Beberapa studi telah membuktikan bahwa konsumsi alkohol meningkatkan risiko wanita terhadap kanker payudara. Batas aman minum alkohol adalah segelas sehari. Lebih dari itu, resiko Anda terkena kanker payudara naik 11% dari setiap gelas alkohol yang Anda minum. 3. Gula. Mengonsumsi terlalu banyak gula akan menaikkan level insulin. Berdasarkan riset, insulin adalah promotor utama pertumbuhan tumor. Ketika insulin dalam darah levelnya tinggi, itu bisa meningkatkan kadar sirkulasi estrogen bebas. 4. Susu tinggi lemak dan protein olahan. Beberapa penelitian menjelaskan orang yang mengonsumsi susu dan keju tinggi lemak memiliki resiko terkena kanker lebih tinggi. Para peneliti memperkirakan hal tersebut berkaitan dengan estrogen. Hormon ini larut dalam lemak sehingga ditemukan dengan konsentrasi yang lebih tinggi dalam susu tinggi lemak dibanding susu rendah lemak. Beberapa jenis kanker payudara memiliki reseptor estrogen dan diberi makan oleh estrogen. 5. Daging yang sudah diproses. Para peneliti menemukan bahwa bahan yang digunakan sebagai pengawet yang ada pada daging yang sudah diproses seperti sosis, ham, dan bakon bermetamorfosis menjadi bahan penyebab kanker ketika berada di dalam tubuh. Oke masa, itulah tadi beberapa penyebab kanker payudara. Semoga kita semua, terkhususnya orang yang menonton video ini, terhindar dari berbagai penyakit dan sehat selalu. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan tunggu video selanjutnya. Baiklah para hadirin dan hadirat, sesuai judul, ini dia nutrisi dan manfaat daun singkong. Daun singkong adalah tumbuhan yang bergizi dan banyak tumbuh di Asia termasuk Indonesia. Namun, daun singkong tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Asalnya, daun singkong yang masih mentah mengandung zat beracun berupa sianida di dalamnya. Nutrisi daun singkong. Nutrisi daun singkong terdiri dari protein, karbohidrat, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C, kemudian kalium, magnesium, kalsium, dan zat besi. Selain nutrisi tersebut, daun singkong juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid, polifenol, dan beta-karoten. Manfaat daun singkong. 1. Menurunkan berat badan. Daun singkong mengandung protein dan karbohidrat yang lebih tinggi daripada brokoli dan kembang kol. Asupan protein yang tinggi ini bisa membuat Anda merasa kenyang lebih lama dan mengontrol nafsu makan. Dengan begitu, daun singkong baik dikonsumsi untuk menurunkan berat badan sekaligus menurunkan risiko obesitas. 2. Memperkuat imunitas tubuh. Manfaat daun singkong yang kedua yaitu memperkuat imunitas tubuh. Manfaat ini didapat dari vitamin C yang ada di dalamnya, yang dapat melindungi tubuh dari kuman penyebab penyakit dan menangkal radikal bebas. Dengan sistem imun yang kuat, Anda pun tidak mudah jatuh sakit. 3. Meningkatkan kepadatan tulang.
Daun singkong memiliki kandungan mineral, terutama kalsium yang cukup tinggi. Menjaga kebutuhan asupan kalsium setiap hari baik untuk menjaga kepadatan tulang, meningkatkan tulang, sekaligus mencegah osteoporosis. Baiklah, itu dia tadi nutrisi dan manfaat daun singkong. Untuk mengolahnya, Anda cukup membersihkan daun singkong ini dan memasaknya hingga benar-benar matang. Yo Kiyomasa, selesai sudah video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, aktifkan loncengnya, dan tunggu video selanjutnya. Bye. Baiklah para hadirin dan hadirat, sesuai judul, ini dia gizi singkong dan manfaatnya. Singkong atau ubi kayu adalah makanan umbi-umbian yang mengandung kalori dan karbohidrat yang tinggi. Dalam bahasa Inggris, singkong atau ubi kayu disebut dengan cassava, sedangkan dalam bahasa ilmiah disebut dengan Manihot esculenta. Ubi kayu ini diyakini oleh para ahli berasal dari Amerika Selatan. Namun negara yang menghasilkan singkong terbesar adalah Nigeria yang terletak di benua Afrika. Pada tahun 2013, Nigeria berhasil menghasilkan sekitar 47,4 juta ton ubi kayu. Singkong ini dapat dimakan dengan cara direbus atau diolah menjadi tepung singkong yang dapat menggantikan tepung gandum. Kandungan gizi singkong. Gizi singkong terdiri dari kalori, karbohidrat, air, protein, gula, serat, lemak, vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B9, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, potasium, sodium, dan zinc. Manfaat singkong bagi kesehatan. 1. Menjaga kesehatan jantung. Singkong dapat membantu menurunkan kolesterol LDL, yaitu kadar kolesterol sering dianggap sebagai kolesterol jahat. Selain itu, singkong juga dapat membantu menurunkan kadar trigliserida karena kandungan serat makanannya yang tinggi. Singkong adalah sumber saponin yang baik yang membantu menurunkan kadar kolesterol yang tidak sehat dalam aliran darah dengan mengikat asam empedu dan kolesterol sehingga mencegahnya diserap oleh usus kecil. 2. Mengendalikan tekanan darah. Potasium atau kalium dalam singkong berperan sebagai komponen penting dari sel dan cairan tubuh yang membantu mengatur detak jantung dan tekanan darah. Potasium atau kalium juga merupakan vasodilator yang membantu memperlebar pembuluh darah sehingga mengurangi tekanan darah. 3. Membantu menurunkan berat badan. Singkong atau ubi kayu mengandung amilosa yang merupakan sumber karbohidrat kompleks utama yang secara perlahan dipecah oleh tubuh dan dapat meningkatkan rasa kenyang. Serat juga dapat membantu dalam menurunkan berat badan dengan mempertahankan rasa kenyang pada waktu yang relatif lama. 4. Mengurangi risiko penyakit kanker. Singkong mengandung beberapa antioksidan seperti vitamin C, beta-karoten, dan saponin yang memainkan peranan penting dalam mencegah radikal bebas masuk ke tubuh. Antioksidan tersebut diketahui membantu tubuh melindungi sel-sel Anda dari kerusakan oleh radikal bebas dan memperbaiki DNA yang rusak. Sebuah studi tentang fitoterapia dilakukan oleh para ilmuwan dari Universitas Tianjin menemukan bahwa saponin yang terkandung oleh tanaman dapat membantu mencegah kanker. Studi ini dipublikasikan pada bulan Oktober 2010. 5. Membantu meringankan kecemasan dan stres. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam umbi singkong juga diketahui dapat membantu tubuh dalam mengurangi kecemasan dan stres dengan cara meningkatkan perasaan dan suasana hati yang baik serta menyenangkan. Magnesium yang dikandung oleh singkong dikenal sebagai menghilangkan stres dan berperan dalam menenangkan sistem saraf. 6. Mencegah anemia. Zat besi atau iron yang terkandung dalam singkong dapat membantu tubuh untuk membentuk dua protein penting, yaitu hemoglobin dan mioglobin, yang berfungsi untuk membantu membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Dengan dua protein penting ini, mengonsumsi singkong dapat membantu mencegah tubuh dari kekurangan zat besi yang menyebabkan anemia dan membantu proses dalam memperbarui sel darah merah. 7. Membantu memperlancar sistem pencernaan. Ubi kayu atau singkong mengandung serat yang memainkan peranan dalam membantu meningkatkan sistem pencernaan kita dengan cara menyerap semua racun dari usus dan memungkinkan pengurangan peradangan. Oleh karena itu, mengkonsumsi singkong dapat menjadikan kita lebih sehat dan jauh dari masalah gastrointestinal. Oke masa, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa subscribe.